Halo semuanya, apa kabar? Pernah gak sih kalian bertemu dengan orang yang punya segudang prestasi, tapi rasanya kok nggak enak buat diajak ngobrol? Atau mungkin pernah nggak kalian sendiri merasa di atas angin karena punya kelebihan tertentu? Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kita, yaitu kesombongan. Sebuah sifat yang seringkali kita anggap wajar, padahal dampaknya bisa sangat merusak. Bukan hanya untuk orang lain, tapi yang paling parah untuk diri kita sendiri. Mari kita kupas tuntas kenapa kesombongan itu merugikan dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Banyak orang berpikir kesombongan itu wajar. Dia kan memang pintar, atau dia memang kaya, wajarlah kalau sombong. Tapi coba kita pikirkan lagi. Orang-orang yang berpengetahuan tinggi, yang benar-benar berwawasan luas di dunia ini, mereka justru mengerti betul pentingnya bersikap rendah hati. Mereka sadar bahwa ilmu itu tidak ada habisnya. Namun sayangnya, bukan tidak mungkin mereka tergelincir juga. Ketika seseorang memiliki bakat yang menonjol dan terus-menerus menyombongkan diri, bakat itu yang seharusnya menjadi anugerah justru akan menjadi sumber kesedihan. Kemampuan itu tidak lagi membahagiakan karena esensinya sudah berubah menjadi alat untuk meninggikan diri sendiri di hadapan orang lain. Kita juga sering melihat orang yang hanya tong kosong nyaring bunyinya. Mereka membual sana-sini, melebih-lebihkan diri untuk menarik perhatian dan kepercayaan. Tidak peduli seberapa hebat dia di mata orang lain, tidak peduli seberapa tinggi jabatannya, cepat atau lambat, kepalsuan itu akan terbongkar. Sikap overacting atau berlebihan yang mereka tunjukkan justru akan mengungkap kekurangan mereka sendiri. Pada akhirnya kesombongan itu akan menjadi bumerang, menghancurkan reputasi yang mereka bangun dengan susah payah. Secara psikologis, kesombongan itu adalah perasaan di mana kita merasa status kita meningkat, merasa lebih dari orang lain. Itu adalah ungkapan kepuasan diri yang hanya berfokus pada tujuan pribadi. Orang yang sombong selalu merasa dirinya berada di atas kebenaran, merasa dirinya paling unggul. Dan perlu diingat, fondasi dari kesombongan itu bukanlah keyakinan diri, melainkan keinginan yang tak ada habisnya untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Kelebihan seperti paras rupawan, kekayaan yang melimpah, atau kecerdasan yang luar biasa, semua itu bisa menjadi racun jika hanya dijadikan bahan untuk sombong. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari racun ini? Saya percaya ada 3 kebiasaan hebat yang bisa kita praktikkan. Yang pertama, tanamkan sikap rendah hati. Ini mungkin yang paling sulit. Bagaimana kita bisa rendah hati kalau dalam batin kita masih bercokol keinginan untuk dipuji? Sombong itu adalah tinggi hati yang tidak bisa menerima jika ada orang lain yang lebih hebat dari kita. Padahal kita semua tahu, pepatah di atas langit masih ada langit itu benar adanya. Selalu ada yang lebih dari kita. Untuk melatihnya, mulailah dengan bersikap apa adanya. Jangan malu untuk berbagi masalah, jangan ragu untuk meminta bantuan. Ceritakan kesulitanmu kepada orang yang tulus menyayangimu. Dengan begitu, kita akan terbiasa menyadari bahwa kita butuh orang lain dan menganggap orang lain sangat berharga dalam hidup kita. Yang kedua, belajarlah menghargai orang lain. Ini adalah hukum sebab akibat yang tak bisa kita tolak. Kalau kita ingin dihargai, kita harus lebih dulu menghargai orang lain. Kesombongan adalah tembok besar yang menghalangi kita untuk melihat nilai orang lain. Cobalah mulai dari hal-hal kecil. Lihat teman-temanmu. Mungkin mereka tidak selalu baik kepadamu, tapi pasti ada satu kebaikan yang pernah mereka lakukan. Ingat-ingatlah kebaikan itu. Mungkin mereka pernah menolongmu walaupun menurutmu itu hal sepele. Hargailah tindakan itu. Dengan mengakui kebaikan kecil tersebut, kita sedang melatih diri untuk melihat nilai dalam diri orang lain dan perlahan menghancurkan kesombongan yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, beranikan diri untuk mengakui kekurangan diri. Kesombongan hanya akan menjatuhkan kita ke posisi yang buruk. Orang lain tidak akan senang bekerja sama atau bergaul dengan orang yang merasa paling benar. Mengakui kekurangan diri, menyadari kelemahan, dan mengakui bahwa kita butuh bantuan adalah hal paling indah yang bisa kita lakukan.
Kita tidak perlu merasa was-was kalau kekurangan kita diketahui orang lain. Nyatanya, setiap orang juga punya kekurangan. Dengan mengakui kelemahan diri, kita tidak hanya menjadi lebih rendah hati, tapi juga mampu menghargai orang lain karena kita tahu kita tidak lebih sempurna dari siapapun. Kesombongan itu adalah pola pikir negatif yang menghasilkan sikap buruk dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Sifat ini membuat hidup kita tidak nyaman karena kita selalu menuntut untuk dinomorsatukan. Jadi, mari kita praktikkan 3 kebiasaan hebat ini: rendah hati, menghargai orang lain, dan berani mengakui kekurangan diri. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa kesombongan tidak akan mendominasi hidup kita. Saya harap setelah menonton ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.